Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Saat ini ada kabar gembira yang luar biasa, yaitu gabah dari petani diserap oleh pemerintah melalui Bulog dengan harga yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Dan tentu ini tuh adalah angin segar buat kita semuanya supaya bisa lebih sejahtera lagi. Maka dari itu saya undang narasumber yang sudah berpengalaman membantu petaninya buat ngejual hasil panennya kepada Bulog untuk sharing kepada kita semua bagaimana mekanisme dan juga persyaratannya. Dan pada kesempatan kali ini hadir Bapak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Said kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik Pak Jan. Alhamdulillah. Jadi banyak banget petani-petani yang penasaran begitu kan, terutama bagi mereka-mereka yang belum panen nih Pak Said. Ya. Nah, jadi kan gabah petani dibeli Bulog harganya Rp6.500. Nah, kan Pak Said nih kan udah punya pengalaman nih ngejual atau bekerja sama Bulognya nih. Ya. Nah, itu mekanismenya gimana tuh Pak? Boleh nggak di-sharing sama kita semua? Jadi yang jelas kan punya persyaratan tersendiri. Yang pertama, gabahnya harus memang benar-benar matang untuk dipanen. Oke, gabahnya benar-benar matang gitu ya. Yang kedua, pada saat panen itu diusahakan jangan waktu hujan. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Otomatis kan kalau hujan nantinya kan gabahnya basah. Mm-mm. Artinya kadar air itu terlalu tinggi jadinya. Oke, berarti kalau hujan tuh bakal mempengaruhi kadar air berarti Iya, ya. kadar Kak? air. Kan sementara ini Bulog memang agak kesulitan karena pertama untuk pengaringan di tempat kita khususnya di Hulu Sungai Tengah, kapasitas dryer atau jumlah dryer yang ada yang masih aktif itu hanya beberapa. Mm-mm. Nah, jadi seandainya petani banyak yang panen, kondisinya gabahnya kadar airnya di atas atau terlalu tinggi di atas 25%, Mereka kesulitan jadinya kesulitan pengaringan. sehingga mungkin kalau sampai 2 malam Hmm. di dalam karung mungkin bisa sudah berkecambah. Oke. Jadi berkecambah gitu. Nah, tadi kan disebutin juga soal kadar air nih. Emang Ya. berapa sih sebetulnya kadar air yang diinginkan sama Bulog tersebut, Pak Said? Sebetulnya kalau saat ini kadar air memang tidak menjadi patokan. Mm-mm. Cuman itu kan dirata-ratakan sekitar 25 lah istilahnya Oke. paling tinggi. Mm-mm. Makanya tadi di luar kondisi hujan. Kalau Oke. kalau kondisi hujan itu tentunya pasti di atas sudah. Yang selanjutnya tadi kan minimal komunikasi dulu lah dengan pihak Bulog. Artinya Oke. misalkan hari ini mau panen. Mm-mm. Jadi hari sebelumnya itu kita sudah hubungi. Oke, jangan Supaya- mau ngejual baru bilang gitu Iya. ya. Oke. Ha-ha. Karena kan di Bulog sendiri kelihatannya juga keterbatasan personel untuk yang ngejemput gabah di tempat kita, tempat petani gitu. Oke, lalu koordinasinya itu ke Bulog setempat atau bagaimana tuh? Emang per kecamatan udah ada petugasnya atau gimana tuh Pak Said? Yang jelas kalau Bulog kan hanya satu di kabupaten. Betul. Ya, jadi kan kita mungkin bersama penyuluh juga, Babinsa, tentunya karena ini program pemerintah dengan HPP yang 6.500 ini kan pendampingan dari segala arah nih. Oke, ha-ha. Nah, informasi untuk bagaimana menghubunginya sudah di masing-masing petugas penyuluh, Oke. ada nomor kontak Bulognya. Oke, berarti semua informasi terkait dengan perbulukan begitu ya ada sama penyuluh setempat begitu ya. Ya, insya Allah penyuluh sudah tahu semua. Oke, artinya tinggal hubungi penyuluh setempat udah ada informasinya begitu ya Iya. Pak Said. Lalu ada lagi nggak syarat-syarat yang dibutuhkan misalnya jumlah misalnya atau kuantitinya bagaimana tuh? Misalnya kan harus sekian kilogram misalnya yang ditentukan Bulog atau bisa saya punya sekarung nih mau jual ke Bulog bisa nggak gitu Pak Said? Iya, jadi kalau itu memang sebetulnya tidak ada persyaratan. Mm-mm. Tidak dipersyaratkan, cuman kita kan menimbang begini. Seandainya mengambil cuma satu karung, Ah, kan gimana sih nilai ekonomisnya? Ya, betul, paling betul. tidak kuantitinya 1 ton kah? Oke. Atau misalkan ada 10 karung kah? Itu kan lebih lebih enak ya istilahnya. Nggak boncos di operasional nih ceritanya. Betul, karena kan juga mereka pasti punya hitung-hitungan tersendiri. Artinya nih kalau sahabat tani semuanya kepengen untuk menjual gabahnya ke Bulog, berarti harus koordinasi sama teman-teman sesama petaninya begitu ya Pak Iya, Said? betul. Supaya bisa kejual dalam porsi yang lebih besar sehingga mereka juga nggak boros di operasional gitu ya Pak Said? Betul, karena kan terutama kita di Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, kan lahan-lahan pertanian kita, artinya kepemilikan lahan ini kan tidak seperti yang di tempat-tempat lain. Ada yang cuma 0,2 Iya betul. hektar. Bukan cuma di Kalsel sih, mungkin Iya. di Jawa juga sama sih ya sahabat tani semuanya ya enggak? Rata-rata kan, jadi supaya kuantiti yang bukan sebetulnya dipasarkan tadi, artinya ya bisa lah satu kali ngambil, misalnya satu pickup full kan, jadi istilahnya efektif efisien lah Bulog Oke. gitu. Tapi pertanyaan saya itu tuh GKP berarti ya?
Gabah kering panen artinya habis dipanen petani begitu kan langsung dijual sama Bulog begitu ya. Dan itu harganya 6.500 Pak Said ya. Cuman kan begini, yang namanya gabah kering panen itu juga kan pasti dong ada yang namanya limbah mungkin ya, atau hampa ceritanya ya, atau apa ya namanya kotoran begitu. Nah itu hitung-hitungannya gimana tuh Pak Said? Jadi begini, gabah tentunya kan di HPP pemerintah gabah kering panen ya 6.500 itu net sudah ya, tidak ada istilah 6.200. Jadi harga pokok pemerintah itu 6.500. Memang pada awalnya tidak ada istilah hitung berapa kotoran atau bahasa perbulokannya kan rendemen lah. Iya betul. Tapi setelah melihat kondisi di lapangan kan berbagai istilahnya berbagai daerah, berbagai macam kepala petani tentunya kan punya kebiasaan yang dan lain sebagainya lah. Betul, dan juga pasti kan beda-beda toh. Beda-beda. Nah, jadi setelah di perjalanannya memang ternyata harus juga dihitung rendemen. Oke. Gimana tuh? Maksudnya mekanisme perhitungan rendemennya gimana tuh, Pak? Jadi mereka punya tim tersendiri untuk ngecek ke tempat kita petani, istilahnya kalau ada gabah dicek, dihitung rendemennya berapa. Misalkan yang didapat 95%, umpama punya gabah mesti 1 ton. Iya. Kalau rendemennya 95% kan berarti gabah murni lah istilahnya kan. Iya, artinya ada 950 kilo. Oke, 950 kilo yang berisi mungkin ya, kemudian 50 kilo atau 5%-nya mungkin kotoran atau limbah berarti ya, gitu betul. Nah, jadi yang dikalikan harga 6.500 itu yang 95%-nya. Karena bahasanya kan begini, Bulog tidak membeli kotoran atau hampa. Bulog membeli gabah yang benar-benar gabah. Siapa tahu kan di dalam karung ada batu. Iya, betul. Kerikil. Iya, ada botol aqua. Iya. Pas minum habis minum lupa ngeluarin. Jangan-jangan juga kan ada yang bermain malah dibalik situ, justru yang hampa-hampanya nggak ada isinya justru masukin juga kan. Nanti malah merugikan mereka. Ya semuanya juga nggak pengen rugi kan ya Pak Said. Artinya nih mungkin sahabat tani semuanya yang pengen ngejual ke Bulog begitu kan, pastikan juga bahwa gabah yang Anda jual itu memang benar-benar gabah dan minim kotoran dan juga limbah gitu ya sahabat tani semuanya. Lalu kan juga kalau kita ngejual gabah, pasti dong kalau di tempat di petani itu kan pasti udah dikarung-karungin nih ceritanya Pak Said kan. Terus nasib karungnya gimana tuh Pak? Iya, jadi pengalamannya ada yang sudah berjalan nih kan, sahabat tani semua. Bulog kan bahasanya nih terima barang bisa di pinggir jalan, bisa di muka rumah kan, artinya tidak ada lagi istilah Bulog itu mestinya ngambil ke tengah-tengah sawah. Betul. Nah, atau artinya yang penting dimanapun tempatnya mobil bisa parkir di sana. Yang penting aksesnya mudah begitu ya. Mudah. Tidak ada istilah Bulog itu harus biasanya ngupah lagi untuk ngambil ke tengah sawah, tidak ada. Jadi Bulog mengambil di tempatnya petani, baik di pinggir jalan, di muka rumah ataupun di samping sawah. Yang penting bisa diakses oleh roda 4 kendaraan mereka. Angkutan kan. Lalu soal karungnya tadi gimana tuh? Oh iya, kembali ke karung. Jadi karung itu istilahnya kita bersedekah lah. Jadi sedekah karung. Sedekah karung. Berarti kan mending-mendingan ya sahabat tadi sedipol gitu ya. Karung yang normal lah ya. Pertama yang mudah ditimbang, mudah diangkat kan kasihan juga buruhnya. Betul. Artinya mungkin layak gitu ya Mas Said. Jangan sampai misalnya karung udah mau sobek-sobek atau misalnya udah rapuh begitu kan, udah mau diangkat malah jebol gitu ya Mas Said. Kasihan kan. Lalu ada lagi nggak yang dipersyaratkan oleh Bulog sendiri gitu kan, yang mungkin belum kita bahas di sini Pak Said, yang mungkin sahabat tani juga perlu tahu begitu kan? Kayaknya hampir sudah semua ya. Ya tadi kan dari mulai kapan waktu panennya, kemudian sebaiknya lapor dulu kan. Yang ketiga tadi cuaca juga, pastikan cuaca tadi kan tentunya pasti sudah. Kemudian apa nilai kotoran tadi atau rendemen tadi begitu ya. Rendemen yang diperhatikan. Karena ya menurut cerita kemarin kebetulan kita jauh pertemuan. Jadi ada di beberapa wilayah itu sampai 37% kotoran hampanya. Itu kayaknya terlalu disengaja. 37% kalau 100% kurang 37 berarti kan cuman 63% ya berarti yang gabahnya. Berarti kan mungkin bisa jadi ada unsur kesengajaan nih ceritanya memanfaatkan situasi. Ini ya gimana ya, bisa dibilang ya memang kita yang salah juga ya Pak Said ya. Artinya kan kita juga perlu berterima kasih pada pemerintah nih. Sudah dibantu pembelian harga ceritanya ya. Harga dengan sedemikian rupa
naik dibanding tahun-tahun sebelumnya kan ditetapkan 6.500. Kalau kita secara hitung-hitungan ini ya cukup ya menggembirakan lah istilahnya kan. Betul. 6.500 itu kalau wah lumayan sih. Artinya kan dengan 6.500 sudah lumayan, tapi jangan sampai dengan kebijakan yang istilahnya tuh berpihak kepada petani ini justru dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab gitu ya Pak Said. Kita terlepas dari bulog ya Pak Said, kan yang namanya pembeli kan bukan cuman bulog toh, misalkan di kampung-kampung juga ada namanya tengkulak dan lain sebagainya yang ujung-ujungnya nanti ke penggilingan, larinya ke penggilingan kan begitu. Dengan pembelian harga gabah 6.500 menurut Pak Said gimana sama pembeli sama tengkulak nih ceritanya begitu? Jadi begini, kalau kita lihat nih kan, kan dari GKP kan ini bahasanya nih, gabah kering panen, habis dipanen, dirontok, ditimbang 6.500. Iya. Tentunya kalau menjadikan beras ada hitungan-hitungan tersendiri kan. Betul. Artinya persentase susut keringnya. Iya, betul. Kemudian dari GKP sampai ke beras kan nilai susutnya juga ada nih. Betul. Nah, jadi kalau hitung-hitungan memang secara relatif istilahnya. Pertama, kalau faktor nilai susut kalau mengacu ke angka BPS kan itu cuma rata-rata se-Indonesia nih. Iya, betul. Nah, jadi tentunya ada faktor lain lagi. Nilai angka susutnya tadi. Jadi bisa di mesin penggilingnya, kemudian berapa kadar putihnya. Nah, jadi saat ini memang pemerintah menargetkan bagaimana supaya target swasembada dan ketersediaan stok gabah di gudang Bulog ini setara 3 juta ton tadi bisa tercapai. Jadi bahasanya begini, artinya tengkulak mungkin penggilingan punya pasar tersendiri, pemerintah juga punya misi tersendiri. Jadi beras dijual ke Bulog semuanya mungkin ya kita rasa nggak mungkin juga kan, karena kan di petani ini beras gabahnya varietasnya macam-macam nih. Betul. Ada yang siam, ada yang jenis unggul, yang pulen. Nah, memang kelihatannya untuk yang 6.500 ini arahnya memang ke beras yang beras pulen. Jadi kalau siam kayaknya petani pun juga nggak mau jual 6.500. Yang penting dia simpan dulu, mungkin untuk konsumsi keluarga atau memang dijual pada saat nantinya memerlukan dana yang dadakan lah istilahnya. Artinya mungkin sebetulnya yang namanya tengkulak itu juga punya pasar tersendiri. Punya pasar tersendiri. Jadi istilahnya kita walaupun misalnya tengkulak ada, ya saat ini mungkin ya isinya puasa dulu lah sebentar. Tapi gini Pak Said, kan juga kan begitu. Apa yang terjadi kalau seandainya gitu kan ada tengkulak yang nekat ngebeli punya petani dengan harga di bawah 6.500 gitu kan, dalam tanda kutip bersih begitu kan. Bersih itu dalam arti misalnya punya rendemen 100% nih ceritanya. Nah, dia tetap kebeli di bawah 6.500. Apa yang terjadi itu Pak Said? Ini kan yang namanya program yang sudah dicetuskan oleh Bapak Prabowo kan selaku presiden kita. Iya. Tentunya ini kan berbagai pengawasan nih. Iya, betul. Level paling bawah kita di tingkat desa, tentunya ada penyuluh yang melaporkan harga gabah tiap hari. Kemudian yang aparat desa juga ada kan. Dari APH juga ada. Artinya pendamping di desa kan ada. Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Ya, siap-siap aja lah. Siap-siap tanda kutip nih ceritanya gitu kan. Tidak, kalau informasi sampai ke pihak Babinsa, Babin Kamtipmas, tengkulak ataupun penggilingan yang membeli harga di bawah HPP, minimal dimintai keterangan. Minimal dimintai keterangan. Keterangan apa tuh Pak? Ya, keterangan lah. Memberikan penerangan gitu ya. Kembali soal tadi kan disebutkan faktor konversi nih ceritanya. Faktor konversi itu kan maksudnya dari gabah kering panen, kemudian menuju gabah kering giling, kemudian menuju ke beras ceritanya begitu. Nah, kalau kita langsung ambil aja dari data statistik begitu ya, untuk dari gabah kering panen menuju ke beras itu nilai tingkat konversinya itu 51% Pak Said. Jadi kan sebetulnya kalau kita hitung-hitungan, kalau dari harga 6.500 dengan tingkat konversi atau nilai konversinya itu 51%,
sebetulnya kan harusnya nih kan gitu kan harga jual berasnya adalah harusnya adalah 12.700 nih ceritanya Iya. Pak Said. Sementara kan saya belum tahu ya, mungkin tanda kutip begitu kan harga berasnya 12.000 ceritanya begitu. Nah, kalau kita hitung-hitungan sebetulnya kan ada minus 700 rupiah nih ceritanya gitu Pak Said. Nah, itu menurut pendapat Pak Said gimana tuh dengan angka yang sebetulnya minus itu, kira-kira dampaknya terutama bagi kita semua itu bagaimana begitu kan, dan juga menurut prediksi Pak Said itu kedepannya bakal jadi seperti apa begitu. Jadi kan tadi hitung-hitungan secara BPS kan. Betul, Nah, BPS menghitung tanpa rendemen. Iya. Kelihatannya menghitung tanpa rendemen. Kalau ini kan sudah dipotong rendemennya. Oke. Otomatis kan yang dibeli ini biasanya itu gabah yang benar-benar gabah. Oke, betul. Nah, betul. makanya ada angka 12.000. Seandainya kita memang membeli dengan sistem rendemen, kan ini bicaranya nih, kalau pertanyaan Pak Rijardi kan kayaknya saya ini sebagai pelaku bisnis di perberasan nih. Iya. Nah, jadi kan gitu. Sebenarnya kalau seandainya kita membeli gabah memang ke petani, artinya kita sebagai tengkulak nih, kita membeli gabah pakai rendemen juga seperti Bulog. Saya rasa 12.000 itu tidak menjadi angka yang minus. Oke, karena emang yang dibeli adalah beneran gabah ceritanya Iya, kan. gabah. Kalau Oke. yang BPS itu kan beli gabah tanpa perhitungan rendemen. Oke, berarti kan yang dihitung sama BPS itu yang memang masih gabah yang tanpa perhitungan rendemennya Tanpa berapa perhitungan gitu. rendemen. Oke. Yang kelihatannya dihitung susutnya sekian, Iya, sekian ha-ha. sampai jadi beras kan. Ah, Nah, kalau Bulog membeli gabah dengan rendemen, tentunya yang dengan perhitungan tadi plus minusnya kan pasti gabah yang benar-benar gabah tanpa dihitung kotorannya. Kan di penggilingan itu kan tidak hanya yang keluar itu berupa gabah, tapi kan ada bekatul, hasil sampingannya juga ada itu. Oke, betul, masih ada betul. lagi perhitungan yang lainnya. Iya, kalau saat ini kita lihat harga Bulog 12.000 cukup menjanjikan juga. Artinya kan saat ini kayaknya harga di level pasar itu di bawah 12.000. Oke. Ya memang kalau Bulog kan kalau ingin menjual ke Bulog nah mungkin tambahan nih. Nah, kan punya syarat tersendiri kalau berupa beras nih. Nah, jadi sahabat tani semua seluruh Indonesia, Bulog untuk saat ini memang membeli gabah kering panen. Ya, opsi kedua itu membeli beras. Nah, jadi kalau beras itu persyaratannya kadar susu 95%, kemudian kadar air maksimal 14%, kemudian kadar beras patah istilah kita kan itu 20%, dan kadar menirnya itu 2% Oke. maksimal. Artinya Jadi, juga punya opsi juga ya iya, menjual ada beras. peluang tersendiri nih di dunia perberasan nih. Artinya membuka juga peluang HPP-nya bagi petani, artinya yang tidak ingin ribet jemur dan sebagainya. Kemudian yang bagi pengusaha penggilingan, kemudian Gapoktan juga yang punya penggilingan, punya dana, bisa mengumpulkan gabah di masyarakat tentunya dengan HPP yang dari pemerintah, itu juga berpeluang untuk menyuplai beras ke Bulog dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, harganya berapa tadi, Pak? Harganya Rp12.000 Harganya Rp12.000 per kilogram begitu ya. Tapi gini Pak Said kan sebutkan tadi kalau yang dibeli tadi kan GKP sama beras. Iya. Sebetulnya kan ada lagi tuh tengah-tengah namanya GKG gitu kan, Iya. gabah kering giling. Emang nggak mau ngebeli apa gimana tuh mereka tuh Pak Said? Jadi kalau ini sekedar analisa kita ya, analisa kita. Karena begini, kalau beras itu kan barang dalam kulit. Ya. Siapa yang tahu isi dalamnya kecuali dibuka kulitnya. Bahkan nih, bahkan mereka mau melihat langsung kita panen atau tahu istilahnya ini memang dipanen hari ini. Nah, itu supaya nantinya mereka membeli gabah yang menghasilkan beras yang memang benar-benar berkualitas. Oke. Nah, itu sebetulnya nih. Oke. Jadi berarti sebetulnya ada opsi- maksud juga ya. Ya, kalau ini kan bahasnya analisa kita nih. Iya. Untuk kebenarannya wallahu alam. Iya. Tapi sepertinya seperti itu. Mungkin nanti perlu juga orang Bulog kita undang di podcast tani ya ceritanya. boleh. Nah, selanjutnya nih Pak Said kan harga 6.500 itu kan harga yang bisa dibilang cukup fantastis nih di petani gitu kan. Apalagi sudah merupakan ketentuan nih kan harganya 6.500 begitu. Otomatis kan tinggal kita aja nih lagi menghasilkan gabah dengan produktivitas yang tinggi nih ceritanya. Nah, kalau kita hitung-hitungan kalkulasi break even point nih ceritanya atau kalkulasi
modal nih ceritanya. Menurut Menteri Pertanian Republik Indonesia begitu kan Pak Amran, bahwa untuk 1 hektar lahan begitu kan petani itu membutuhkan biaya produksi sebanyak 19 juta rupiah gitu kan untuk menghasilkan padi nih ceritanya. Kalau kita hitung-hitungan 19 juta begitu kan, kemudian dengan harga pembelian 6.500, maka kalau misalnya mereka udah bisa menghasilkan produktivitas 2,9 sampai 3 ton ceritanya, mereka udah balik modal nih ceritanya begitu. Cuman kan kita nggak mungkin toh yang namanya berusaha itu pengen balik modal nih ceritanya, pengennya kan dapat keuntungan kan begitu. Artinya kan perlu juga yang namanya peningkatan produktivitas nih ceritanya. Nah, lalu menurut Pak Said, kira-kira langkah seperti apa sih yang perlu dilakukan oleh petani begitu kan supaya produktivitasnya meningkat gitu kan? Ini bukan produksi loh ya sahabat petani, tapi produktivitas begitu. Nah, itu gimana tuh Pak Said? Ya, jadi kaitannya dengan produktivitas tadi kan. Iya. Dengan harga yang menjanjikan, Iya. keuntungan yang menjanjikan, tentunya juga kita harus ada upaya lah istilahnya untuk peningkatan produktivitas kan. Iya. Artinya dalam satu musim kalau bisa hasilkan 6 ton, kenapa tidak kan? Iya, betul. Nah, jadi mungkin kiat-kiat nih dari kita nih. Yang pertama, yang jelas dulu ya gunakanlah benih berlabel bersertifikat yang memang benar-benar bersertifikat dan sudah teruji. Kemudian juga tidak semua varietas mungkin yang cocok di tempat kita. Memang unggul di sana belum tentu produktivitasnya tinggi di tempat kita. Yang selanjutnya tentunya pengelolaan kita kan, pengelolaan baik itu dari awal pengolahan tanah. Betul. Yang jarang beli kapur ya coba-cobalah beli kapur ya. Supaya pH-nya naik di ceritanya. pH-nya naik kan. Kalau pH naik tentunya pemupukan juga lebih responsif tentunya. Iya, betul. Lalu apa lagi nih Mas Said? Untuk peningkatan produktivitas tadi tentunya juga yang namanya tanaman itu butuh makan. Nah, jadi pemupukan sesuai dengan rekomendasi setempat diusahakan. Karena rata-rata memang kita di petani kita tuh memang kalau rekomendasi kayaknya masih di bawah ya. Iya, betul. Kita ketahui bersama tidak semua petani itu bisa memupuk sesuai rekomendasi. Kebanyakan mungkin mayoritas ya petani di tempat kita itu memupuk berdasarkan isi kantong, iya, isi betul. dompet ya. Yang penting manfaatkan di yang ada di sekitar. Misalnya tidak bisa membeli pupuk kimia secara istilahnya sesuai dengan rekomendasi. Misalnya ada bahan-bahan organik di tempat kita, kotoran ayam, kotoran ternak, jangan segan-segan untuk memberikannya ke lahan pertanian kita. Karena kan banyak yang ini lahannya kritis, kotoran ternaknya malah dijual ke tempat lain. Iya, betul. Tapi gini Pak Said, ya juga kan disebutkan pemupukan berdasarkan rekomendasi. Artinya kan rekomendasi di sini berarti setiap daerah nggak sama dong berarti. Sama. Nah, berarti rekomendasi itu didapat dari mana tuh Pak Said? Ya, rekomendasi itu bisa didapat di penyuluh setempat. Karena mereka kan rata-rata sudah juga ada nih, misalnya untuk kecamatan Batang Alai Utara ini untuk ureanya sekian gitu. Ponskanya sekian. Nah, di sini pH-nya sekian. Nah, jadi sudah ada. Jadi tinggal kita yang bertanya, mengaturnya, bertanya di mana. Selanjutnya juga dalam hal ini pengelolaan OPT, pengandalian, ya kita usahakan memang pencegahan bukan pengendalian. Iya. Ya sering-sering kita berkomunikasi dengan petugas setempat lah. Iya. Bisa penyuluh, bisa POPT. Artinya mereka sudah ada di tempat kita. Bisa satu desa satu penyuluh, bisa beberapa desa satu penyuluh kan. Istilahnya apalagi sekarang ini cukup mudah, artinya main kontak HP bisa, grup WA ya. Artinya manfaatkan keberadaan dari penyuluh setempat. Iya, manfaatkan keberadaan dari penyuluh setempat. Nah, minta nomor HP-nya sekalian gitu ya, kalau ada masalah langsung minta langsung bisa dapat gitu ya. Minta catat aja, kalau minta nomor HP mungkin nggak dikasih. Oh iya benar. Catat nomor HP ya. Kalau minta nomor HP-nya nggak mau dikasih, apalagi sama HP-nya gitu ya. Betul, jadi cukup minta catatan nomor HP-nya. Jangan minta nomor HP-nya. Apalagi minta HP-nya. Terus gimana lagi Pak Said? Pengelolaan pasca panen juga perlu juga kan. Pengelolaan pasca panen itu gimana tuh? Maksudnya tuh gimana tuh? Ya, apakah itu sangat berpengaruh begitu? Pasca panen ini kan tentunya tadi dengan ketentuan Bulog. Jadi pas waktu panen, pasca panen ini kan pengangkutan dan sebagainya itu supaya jangan ada kehilangan hasil di waktu panen sampai ke tempat sebelum ditimbang ini.
Oke, nggak kerasa nih Pak Said, kita udah hampir di penghujung podcast tani kita gitu kan, membahas seputar pembelian gabah oleh Bulog harga 6.500 gitu kan. Tapi sebelum itu, ada nggak pesan-pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Said kepada seluruh petani di Indonesia gitu Pak Said? Berbanggalah jadi petani. Artinya kita sebagai petani ini artinya ngasih makan ke masyarakat luas nih. Iya. Nah, artinya kita jangan minder, jangan sungkan, dan kita harus bangga jadi petani, harus bangga jadi anak petani. Artinya tingkatkan terus produktivitas, kemudian jaga kesatuan di kelompok tani, gepok tan. Jangan lupa juga sering-sering berkomunikasi dengan penyuluh setempat. Kalau nggak ada, cari aja. Pasti ada. Pasti ada. Oke. Nah, jadi itu tadi ya sahabat tadi semuanya pesan-pesan dari beliau gitu kan. Banggalah jadi petani dan juga banggalah jadi anak petani gitu kan. Teruskan perjuangan kita untuk bisa memberi makan masyarakat di Indonesia, dan saat ini juga pemerintah sudah mendukung kita ya sahabat tani semuanya. Mudah-mudahan ini terus berlanjut, pertanian jadi maju jaya luar biasa dan sukses untuk kita semuanya. Jadilah petani yang bermartabat, jadilah petani yang bangga akan hasil karyanya, dan semoga kita mendapatkan kejayaan di masa yang akan datang. Nah, sahabat tani semuanya, kita undur diri dulu. Saya Rizal Ansar dan juga Pak Said di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya podcast Tani. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.